Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, selalu ceria. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya kabarnya baik ya. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita awali dengan membaca doa. Sekarang kita minta ketua kelas pimpin doa. Najwa. Mari teman-teman kita membaca doa. Kita akan belajar subtema yaitu mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan membaca kalian dapat mengidentifikasikan hewan khas Indonesia. Yang kedua, dengan membaca siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan teks benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa dapat menemukan persamaan dan perbedaan ketiga jenis hewan di Indonesia dengan benar. Yang keempat, dengan bercerita, siswa dapat menyampaikan laporan pengamatan dengan benar. Yang kelima, dengan membaca, siswa dapat menjelaskan pentingnya menjaga kelestarian hewan langka di Indonesia. Yang keenam, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasikan hak dan kewajiban di sekolah. Yang ketujuh, dengan berdiskusi, siswa dapat mendata hak dan kewajiban di sekolah yang benar. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai, Bapak absen terlebih dahulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ya. Apa keterangannya? Alfa. Nah, jadi anak-anak, ketika kita tidak sekolah, apapun adanya harus minta izin, ya. Sakit itu kita sampaikan dengan guru kita, wali kelas kita. Kalau kita sedang sakit, ataupun kalau Alfa, bisa jadi kalau Alfa ada kegiatan di luar sekolah, ya, misalnya apa ikut namanya lewat, ya. Walaupun apapun itu kegiatannya harus izin terlebih dahulu, ya, karena kita punya guru di sekolah, maka kita harus meminta izin. Oke, baik, anak-anak. Jadi hari ini seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita akan belajar mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Kalian tahu apa saja hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia? Coba siapa yang berani menyebutkan sebutkan satu hewan langka. Ya, Najwa. Komodo, benar. Komodo termasuk salah satu contoh hewan langka yang ada di Indonesia. Kemudian kalau tumbuhan, apa Mbak? Benar, bunga rafflesia. Bunga rafflesia yang ada di Provinsi Bengkulu, ya. Nah, itu. Jadi dari yang disebutkan oleh teman kita tadi, ada salah satu contoh yang disebutkan oleh kita, hewan langka yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya tadi apa? Komodo. Ada yang tahu komodo ini adanya di pulau apa? Pulau Komodo. Lebih tepatnya ada di NTT, Nusa Tenggara Timur. Oke, sekarang
keluarkan bukunya, sudah dikeluarkan ya. Buku sudah dikeluarkan. Jadi kalian baca mengenai teks tentang komodo. Nah, silakan kalian baca teks tentang komodo yang ada di buku. Ya, nanti akan Bapak tanyakan mengenai apa saja dan akan Bapak terangkan mengenai apa saja tentang komodo itu. Ya, silakan baca ya, Mbak. Bapak tunggu sampai sekitar 5 menit. Jadi setelah kita mengamati teks tentang komodo, adakah yang ingin ditanyakan dari mbak-mbak sekalian? Oke, dapat Bapak simpulkan ya, setelah kita lihat teks tentang komodo tadi. Jadi komodo ini adalah salah satu kadal terbesar yang ada di dunia. Salah satu kadal terbesar yang ada di dunia ya, dengan ukuran itu panjangnya 3 meter dan bobotnya 70 kilo sampai 160 kilo. Jadi kalau kita lihat bobotnya sangat-sangat berat ya. Dan komodo ini adanya hanya di Indonesia. Tepatnya ada di Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur. Ya. Ada yang tahu komodo itu makannya apa? Nah, komodo itu makan daging. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham? Oke, tadi kita berbicara tentang komodo. Jadi komodo tadi termasuk kadal terbesar yang ada di dunia. Oke, jadi ini ada 3 hewan yang sudah Bapak pilihkan. Jadi ketiga hewan ini ya hampir memiliki bentuk yang sama. Kalau kita lihat memiliki bentuk yang sama, hanya ukurannya yang berbeda.
Oke, bisa kita amati di depan. Yang sebelah yang Bapak tunjuk ini adalah hewan namanya apa? Komodo. Yang tengah? Cicak. Kemudian yang sebelah kanan? Ada. Oke, jadi dari ketiga hewan ini nanti bakalan Bapak bikin tugas. Jadi nanti kalian kerjakan, kalian cari persamaan dan perbedaan di antara tiga jenis hewan ini. Ya, coba sekarang siapkan pena atau pensilnya. Ya, jadi sekarang tugas kalian cari perbedaan dan persamaan antara ketiga hewan ini, ya. Sekarang, jadi anak-anak, yang pertama kita coba cari persamaan di antara ketiga hewan ini. Jadi Bapak minta coba kalian cari persamaan dan perbedaannya masing-masing 3, ya. Jadi persamaannya 3 dan perbedaannya 3, ya. Jadi nanti Bapak buatkan ini untuk persamaan, ya. Kalian lihat sendiri. Untuk perbedaannya Bapak buatkan tabel, ya. Jadi nanti kalian tinggal cari apa saja sih yang membedakan di antara ketiga hewan ini. Jadi yang pertama, aspek yang pertama yang jadi perbedaannya adalah bentuk ukuran, ya, ukuran. Kemudian ada habitat. Ada yang tahu habitat itu apa? Habitat itu tempat tinggal. Dan yang ketiga, jenis makanan. Makanan apa yang dimakan oleh masing-masing ketiga hewan ini. Oke anak, jadi yang pertama yang perlu kalian cari adalah mengenai persamaannya dulu, ya. Nanti kalau persamaannya sudah dapat, baru kita lanjut mencari perbedaannya. Nah, kalau ini tadi pemanasan, ya, pemanasan, persamaan, dan ini perbedaan. Jadi kalau untuk persamaan itu sengaja tidak Bapak kasih tabel, ya. Yang Bapak kasih tabel adalah mengenai perbedaannya.
Ya, bisa kita lihat kalau persamaannya apa ya? Ada yang tahu pertama apa ya? Nah, benar. Persamaannya adalah sama-sama hewan reptil. Ini sudah dikasih contoh sama kawannya, berarti kalian tinggal cari dua lagi, ya. Cari dua persamaan lagi di antara ketiga hewan ini. Tadi yang pertama sudah dijelaskan sama kawannya, benar ya, yang disebutkan sama kawannya. Jadi sama-sama hewan reptil. Sembari kalian mengerjakan, jadi Bapak sampaikan ini mengenai perbedaannya. Ada 3 aspek. Yang pertama mengenai ukuran tubuhnya nih ya. Nah, kalau ukuran tubuhnya di antara ketiga ini sama nggak? Nggak, berarti ada perbedaan dari ukuran tubuhnya. Terus dari habitat tadi apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Habitat tadi apa? Tempat tinggal. Benar, habitat itu adalah tempat tinggal. Jadi di mana mereka tempat tinggalnya di mana gitu. Nah, pasti di antara ketiga hewan ini berbeda, ya. Kemudian yang ketiga ada jenis makanan. Pastinya kalau kita lihat dari bentuknya aja beda, artinya jenis makanan yang dikonsumsi juga berbeda, ya. Kalau komodo, ada yang tahu komodo makanannya apa? Nah, benar, daging. Nah, silakan cari yang lain ya. Bapak tunggu selama 10 menit. Silakan kalian kerjakan. Yang pertama cari persamaannya terlebih dahulu, ya. Udah dapat persamaannya baru cari perbedaannya. Oke? Apa ya? Tadi apa? Iya. Ya. Ada yang merasa kesulitan? Ini yang pertama juga aspeknya. Terus jenis hewannya dari komodo, kadal, kita. Oke, anak-anak, jadi dari persamaan dan perbedaan yang kalian cari, jadi nantinya akan kita
eh, presentasikan. Jadi kalian maju satu persatu menyampaikan apa saja perbedaan dan persamaan dari ketiga hewan ini. Pastinya di antara kalian nggak mungkin sama, ya. Pasti ada yang berbeda. Jadi nanti Bapak minta kalian maju satu persatu menjelaskan, ya, apa sih persamaan dan perbedaan yang sudah kalian dapatkan. Siap? Jadi nanti kalau kalian sudah dapat jawabannya, ya, jadi nanti kita coba maju satu persatu. Siap? Siap gak? Mana suaranya? Kayak kurang semangat. Siap. Jadi nanti kalian maju satu persatu, kalian bacakan apa yang kalian dapatkan. Misalnya dari persamaan, oh ternyata komodo, cicak, kadelin sama-sama tinggal di Gua Curug. Terus persamaannya lagi apa? Sama-sama dia ini makan rumput. Coba nanti cari. Jadi nanti kalian jelaskan, maju satu persatu, ya. Sekarang siapkan dulu jawabannya. Sudah siap? Sudah semua? Nah, oke. Kalau sudah semua, sekarang siapa yang berani maju ke depan dan menyampaikan apa persamaan dan perbedaan antara ketiga hewan ini? Siapa yang berani? Angkat tangan coba. Ya Pak, coba Pak. Mbak siapa yang berani? Ya kalau nggak ada yang mau berarti Bapak yang nunjuk ya. Oke, Bapak minta dari yang paling depan dulu lah. Nanti kita keliling. Yuk, dari mana? Dari sini. Dari sini nanti ke belakang. Yuk. Ayo Mbak. Siapa namanya Mbak? Iya, Zaira. Ya maju Mbak. Ya, coba semuanya perhatikan. Lihat lembarnya tadi. Apa saja persamaannya? Apakah sama jawabannya dengan Mbak Zaira atau berbeda? Ya, nanti kalian dapat gilirannya. Sesudah Mbak Zaira nanti coba Mbak Afifah dan seterusnya sampai belakang. Oke Mbak, jelaskan Mbak. Yang pertama mengenai persamaannya dulu. Persamaannya tadi apa saja Mbak? Nah, persamaan dari ketiga hewan ini kata Mbak Zaira tadi sama-sama tergolong hewan reptil, jenis reptil. Nah, terus apa lagi Pak? Masih ada dua lagi. Sampaikan sama kawan-kawannya. Persamanya apa lagi? Bersisik. Sama-sama bersisik ya? Bersisik. Terus yang ketiga Pak? Hah? Hampir sama bentuknya. Nah, tidak apa-apa. Ini kita presentasinya satu persatu ya, jadi bebas jawabannya apa saja ya. Nanti yang memberikan penilaian adalah Bapak. Oke, itu tadi dari persamaannya. Sekarang perbedaannya Mbak. Yang pertama dari aspek ukuran dulu.
Kalau ukuran komodo cak mana Mbak? Sampaikan sama kawan-kawannya. Nah, kata Mbak Zaira ini agak malu-malu ya. Mbak Zaira, kalau ukuran tubuh komodo itu besar, ya, ukurannya sekitar berapa meter? Sekitar 3 meter. Nah itu kalau dari Mbak Zaira. Terus kalau kalian Mbak, ukurannya cak mana? Beragam. Oh, beragam. Mana nih Mbak? Oh, ada yang besar, ada yang kecil. Terus kalau cicak ukurannya kecil. Nah kita lanjutkan aspek habitat. Pak jelaskan sama kawan Pak, habitat komodo di mana? Nah, habitat komodo di bawah komodo. Terus ada hutan, cicak. Oh. Terus lanjut lagi ke aspek jenis makanannya. Komodo makan apa? Makan daging. Terus kadang makan segala. Terus cicak? Oh, cicak makan segala. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Mbak Zaira. Terima kasih Mbak Zaira. Nah ini tadi hasil yang didapatkan oleh Mbak Zaira, ya, mengenai persamaan dan perbedaan di antara ketiga hewan ini, ya. Jadi kalian nggak usah takut, ya, dengan jawaban kalian. Harus percaya diri, harus percaya bahwa kalau jawaban kita adalah benar, ya. Oke, sekarang lanjut Mbak Afifah, ini Mbak. Oke, sekarang Bapak jelaskan dulu ya. Jadi ketika kita menjelaskan, ya, menyampaikan hasil yang kita dapatkan tadi harus dengan percaya diri, harus dengan lantang. Supaya apa? Supaya teman-teman kalian bisa mendengarkan. Oke, sekarang dari jenis persamaannya dulu. Tadi Bapak minta suruh berapa? Masing-masing 3. Sekarang ya Mbak. Ya, persamaan. Yang pertama apa Mbak? Jadi kata Mbak Afifah, sampaikan yang lantang Mbak. Persamaan di antara ketiga hewan ini sama-sama bertelur. Dan coba sampaikan, maju, lihat kawan-kawannya, tidak usah ketawa. Persamaannya kata Mbak Afifah tadi yang pertama sama-sama bertelur. Kemudian apa lagi Mbak? Termasuk hewan apa tadi? Hewan reptil. Yang ketiga, bersisi, bersama ya. Atau kalian tadi kolaborasi, carinya bareng. Iya. Terus kalau ini untuk ini tadi sudah ya, persamaannya ada 3. Yang pertama kata Mbak Afifah tadi, yang pertama sama-sama bertelur. Kemudian yang kedua tadi apa? Ada yang masih ingat apa yang disampaikan? Jenis sama jenisnya, yaitu reptil. Terus yang ketiga kata Mbak Afifah sama-sama bersisik, memiliki sisik. Memang benar ya, kalau kita lihat dari bentuk tubuhnya, mereka bertiga ini, hewan 3 ini sama-sama memiliki sisik. Artinya memiliki persamaan dari jenis sisiknya. Oke, selanjutnya perbedaannya Pak. Yang pertama dari aspek ukuran dulu Pak. Komodo, sampaikan sama kawan-kawan. Komodo katanya besar. Ya, memang kita lihat dari fotonya, gambar yang kita lihat ini besar ya. Terus ada sedang, berarti kata besar. Terus kalau cicak kecil. Apa ada yang pernah lihat ada cicak seperti komodo? Tidak. Nah, biasanya kita kan sering nih lihat cicak di mana ya?
Itu termasuk habitatnya tadi ya. Ini itu biasanya ukurannya kecil. Lanjut ke habitatnya, Mbak. Habitat komodo di mana, Mbak? Habitatnya di Pulau Komodo. Terus kalau habitat kadal, hutan. Terus kalau habitat cicak, di hutan atau di rumah. Lanjut ke aspek apa lagi nih? Jenis makanannya, Mbak. Kalau komodo tadi jenis makanannya apa? Makanan komodo daging, kadal makan segala. Terus kalau cicak makan nyamuk atau serangga. Oke, sekarang dihapus dulu untuk apa? Oke, Bapak jelaskan lagi ya. Ketika kita maju ke depan, ya, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan tentang apa yang sudah kita dapatkan, ya. Oke teman-teman, misalnya kan, oke teman-teman, jadi ini hasil yang saya dapatkan. Jadi persamaan dari ketiga hewan ini, yang pertama adalah apa tadi? Misalnya sama ketiga hewan ini dari komodo, kadal, cicak ini sama-sama bertelur. Kemudian yang kedua teman-teman, seperti itu dan seterusnya. Kemudian teman-teman untuk perbedaannya, kalau dari aspek ukuran, kalau ukuran komodo itu ukurannya besar. Terus kalau kadal itu sedang. Terus kalau cicak ini apa besar, apa kecil, ya. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, ya. Keluarkan suaranya, ya. Harus berani tampil. Sekarang Mbak Naila. Oke, perhatikan teman-teman ya. Jadi ini Mbak Naila akan menjelaskan hasil yang sudah didapatkan. Dengarkan ya. Bisa dilihat juga di kertas mbaknya semua. Apakah sama atau ada bedanya? Ya. Mbak, ada di sana, Mbak. Sama-sama hewan reptil. Ya, sama-sama berkaki 4, terus mempunyai sisi. Itu dari aspek dari persamaannya. Nanti ke perbedaannya ya. Nah, ini ya yang sudah hasil yang didapatkan oleh Mbak Naila. Kita beri hapus dulu untuk Mbak Naila. Lanjut, Pak. Siapa namanya? Oke, Mbak, perhatikan ya. Ya, dari persamaan dulu, Mbak. Sama ya, hewan reptil. Terus sama-sama ada sisi. Terus sama-sama memiliki ekor. Benar ya? Sama ya. Lanjut ke perbedaannya, Pak. Ukuran tubuhnya, kalau komodo tadi besar. Terus tempat tinggalnya di mana kalau komodo? Sama makanannya belum. Lanjut coba ke kadal makanan ini apa? Ukuran tubuhnya mana? Beragam. Terus
Cicak kecil. Lanjut. Ya. Yang punya kawan ya, Pak. Jenis makanannya komodo karnivora. Kalau komodo karnivora, terus Ada yang makan segalanya. Cicak serangga. oh, cicak makannya serangga. Oke, sekarang kita beli aku dulu untuk Mbak. Selanjutnya belakang, Mbak. Apa namanya? Mbak Sania. Alsifa Sania ya, Mbak. Oke, sekarang perhatikan juga ya. Oke, dari persamaannya dulu, Mbak. Hewan dan reptil. Nah, pertamanya sama reptil, terus ada di sini. Terus sama-sama bersisi. Sama-sama bersisi, Sama-sama sama-sama bertemu. Terus dari perbedaannya, Mbak, apa nih? berwarna. Terus kalau komodo besar, kalau kadal sedang, kalau cicak kecil. Terus dari habitatnya, habitat tadi apa? Tempat tinggalnya di mana? Kalau komodo pulau komodo. Kalau cicak Kot kadal. kadal hutan. Terus kalau cicak rumah. Jadi Ini. Lanjut ke jenis makanannya, Pak. makanannya kalau komodo daging, kalau kadal rumput, Ada rumput, kalau cicak serangga. serangga. Oke, dari aku dulu untuk apa tadi? Sania. Selanjutnya, Mbak Najwa. Coba. Sebuah sama-sama hewan reptil dan bersisik yang bisa bertemu. Ukuran tubuh komodo sekitar 3 meter, kadal beragam ukuran. Cicak kecil 1 cm sehingga manusia kecil. Habitat komodo di pulau komodo, kadal di gunung pegunungan dan hutan. Cicak di perumahan hutan untuk pohon. Jenis makanan komodo karnivora atau pemakan daging. Kadal adalah omnivora atau pemakan segalanya. Cicak yang herbivora atau pemakan serangga. Jawab dulu untuk Mbak Najwa. Selanjutnya, Mbak siapa namanya? Mbak Ida ya? Ya, Mbak Ida. Bocet lagi suaranya, Mbak. Ya, apa sih Mbak Ida? Selanjutnya Mbak Vanessa Dwi. Coba. Apa nih kalau dari segi persamaannya dulu, Mbak? Ya. Ya, terus? Nah, perbedaannya apa nih? Nah, terus? Bukan kodomo ya, tapi apa? Komodo. Kalau kodomo itu untuk kita kayak gigi, ya. Ini komodo, ya. Coba. Mbak. Oke, lanjut lagi.
cicak, adik cicak tadi. Habitat cicak di mana? Tadi menjadi makanannya. Masa baca tulisan sendiri tidak bisa? Ada makanannya apa tuh? Jalannya komodo. Ya, dihapus untuk Mbak Queen. Selanjutnya Mbak April. Mbak April karena apa? Dari segi persamaannya dulu Mbak, apa itu? Nah, terus dari segi perbedaannya? Nah, komodo besar, terus? Ada sedang, terus? Kalau komodo di mana habitatnya? Terus? Kalau komodo daging makanannya pada sebenarnya, terus? Serangga. Oke, bisa hapus dulu tuh. Selanjutnya yang terakhir, Mbak siapa namanya? Mbak Syakila ya Mbak. Ini yang terakhir ya, perhatikan. Nah, dari segi persamaannya dulu Mbak, apa itu persamaannya? Yang tahu. Ya, terus? Ya. Ya. Nah, udah. Nah, sekarang dihapus dulu untuk Mbak. Sekarang kita beri hapus untuk kita semuanya. Yang sudah berani tampil ke depan ya, sudah berani tampil mempresentasikan apa yang sudah didapatkan. Jadi kalau Bapak lihat dari persamaan dan perbedaan yang kalian jelaskan tadi, persamaannya semuanya hampir sama ya. Ada yang berbeda, ada yang sama. Persamaannya tadi kalau Bapak lihat sama-sama jenis hewan reptil ya. Terus juga sama-sama ada yang ngomong tadi bertelur, terus ada juga yang menyampaikan sama-sama bersisik ya. Coba kalau kita lihat mereka hewan ketiga ini sama-sama bersisik atau enggak? Sama-sama. Coba sekarang kita bikin persamaannya tadi. Persamaannya sama-sama apa tadi yang pertama? Sama-sama reptil, jenis reptil ya. Sama-sama jenis reptil. Terus sama-sama apa tadi? Bertelur. Sama-sama bertelur. Sama-sama berekor. Benar. Sama-sama berekor. Berekor, bersisi. Banyak ya. Kalau kita lihat dari persamaannya itu sangat banyak. Mulai dari kalau kita lihat dari foto ini, dari gambar ini bisa sama-sama kita lihat sama-sama memiliki apa ini? Sama-sama memiliki empat kaki. Terus sama-sama apa? Bersisi. Terus sama-sama apa lagi? Nah, sama-sama memiliki ekor.
terus sama Kaki 4. ya berkaki 4 sudah. Terus biasanya terus sama-sama apa tadi? Reptil. Ya, jenis reptil. Terus Bertelur sisik. bertelur. Ya benar. Ya. Jadi persamaannya tadi bisa kita simpulkan dari yang sudah Mbak sampaikan tadi. Ini sama-sama reptil, sama-sama bertelur, dan sama-sama berkaki 4. Ya, Bapak ucapkan terima kasih ya untuk yang sudah maju tadi. Jawaban kalian semuanya bagus, ya, sudah luar biasa, sudah bisa menjawab dengan benar ya antara persamaan dari ketiga hewan ini. Mungkin ada beberapa yang kurang, nggak apa-apa ya, namanya kita belajar itu pasti ada kurangnya. Nah, dari kurang itulah tadi kita bisa belajar untuk jadi lebih baik lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke perbedaannya. Yang pertama ada untuk aspek ukuran tubuh. Ya, coba kita, kalau Bapak lihat, Bapak dengar dari yang kalian jelaskan tadi, jawabannya rata-rata hampir sama, ya. Kalau ukuran tubuh komodo tadi, ukurannya besar. Oke, kita catat di sini. Ukuran komodo besar. Terus kalau kadal, bisa dilihat lagi bukunya tadi, sedang. Terus kalau cicak, kecil. Terus kalau habitat tadi apa, Mbak? Tempat tinggal. Komodo tempat tinggalnya di mana? Pulau Komodo. Kalau kadal? Burun. Gimana burun? Ada yang burun, terus hutan, terus apa lagi, ada nggak? Cicak. Nah, Burung pegunungan. pegunungan juga ya? Ada di pegunungannya? Nah, terus cicak? Di rumah. Di dinding rumah. Oh, di dinding rumahan. Di dinding rumahan. Kalau jenis makanannya tadi? Kalau komodo daging. Komodo daging ya? Daging. Terus kalau kadal? Makan segalanya. Berarti kalau makan segalanya ini dia makan rumput. Ya, ada yang pernah lihat kadal makan rumput? Loh, terus kok bisa ngomong makan segalanya? Nah, kemungkinan ya memang ya benar ya. Kalau kadal ini ada beberapa jenis, mereka berbeda. Ada yang makannya itu ada yang makan daging, terus ada juga yang makan rumput, ada yang makan serangga. Itulah tadi sudah benar yang disampaikan sama kawannya, ya, dia pemakan segalanya. Kalau pemakan segalanya ini apa disebutnya ya? Omnivora ya. Terus kalau cicak, jenis makanannya apa? Apa tadi? Serangga. Ya benar. Kita pasti di rumah kita sering nengok yang namanya cicak. Ya, biasanya dia makan apa tuh? Makan nyamuk. Ya, makan nyamuk. Nyamuk termasuk ke dalam serangga. Oke, sekarang Bapak simpulkan dari Bapak jelaskan kembali ya dari ketiga hewan ini tadi ya. Jadi Bapak akan bahas tentang komodo ya, tentang hewan langka, termasuk hewan langka yang ada di Indonesia. Jadi penting untuk kita melestarikan hewan langka ya. Kenapa disebut hewan langka? Ada yang tahu? Ditemukan di sembarang tempat. Benar. Kenapa disebut hewan langka? Karena dia tidak bisa ditemukan di sembarang tempat. Ya, tidak di semua tempat mereka ada. Ya, dan populasi mereka pun terbatas. Ya, ada sebagian orang itu diburu. Ya,
bisa jadi mereka punah itu karena diburu. Terus karena kurangnya pasokan makanan itu yang bisa membuat mereka punah. Maka dari itu kita wajib untuk melestarikannya. Ya, kita menjaga hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Ya, salah satunya adalah komodo. Ya, komodo salah satu ikon dari negara Indonesia. Ya, orang negara luar itu nggak ada yang namanya hewan komodo. Komodo hanya ada di Indonesia. Kemudian sebagai warga negara yang baik, kita sudah sepatutnya untuk menjaga dan melestarikan hewan langka. Siapa yang pernah melihat langsung komodo? Ada nggak? Ada yang pernah main ke Pulau Komodo? Belum pernah ya. Biasanya kalian lihatnya di mana? Di TV, ya benar, di TV banyak ya kadang ya. Terus di mana lagi? Di HP. Nah, itu kita bisa melihatnya melalui apa? Melalui internet ya. Kita bisa mengaksesnya melalui internet. Karena kalau kita nak ke NTT rasanya jauh kan. Jadi kita bisa mengaksesnya, kita menggunakan handphone kita ya untuk melihat salah satu hewan langka ini ya. Nah, jadi kenapa kita perlu untuk melestarikannya ya, untuk tidak membunuhnya supaya mereka tidak punah ya? Karena apa? Karena supaya nanti tetap terjaga, mereka tetap ada. Bagaimana nanti kalau mereka nggak ada lagi? Apakah adik-adik kita akan melihat? Apakah mereka akan tahu apa itu komodo? Bisa jadi tidak. Mereka hanya tahu namanya saja. Oh, hewan komodo termasuk hewan yang langka. Tapi mereka nggak tahu hewan komodo itu cak mana. Apa dia cak gajah? Apa mereka seperti gajah? Atau mereka seperti ayam komodo ini? Karena apa? Karena sudah punah, sudah benar-benar habis, sudah benar-benar nggak ada lagi. Ya. Nah, itu jangan sampai. Maka kita sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga dan melestarikannya. Jadi bagaimana kalau seandainya kita melihat ada teman kita atau ada orang lain yang berusaha apa ya, membunuhnya gitu. Kira-kira gimana tanggapan dari Mbak? Misalnya nih Mbak jalan-jalan kemana gitu, lihat misalnya apa yang ada di tempat kita ya. Misalnya ada orang hutan tuh. Nah, terus diburu oleh orang lain. Terus apa tindakan yang harus kita lakukan? Nah, melarang. Karena apa? Karena ini adalah termasuk hewan langka yang dilindungi negara. Jadi seandainya ada orang yang ingin membunuhnya, bisa kita melaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena apa? Karena sudah ada pasalnya. Jadi nanti siapapun yang membunuh, mengambil dan merampas dari hewan-hewan langka yang ada di Indonesia, nanti bakalan ada hukumannya, hukum negara. Jadi mereka bisa jadi nanti dipidana atau dipidana di penjara. Nah, itu tadi kalau kita ada sebagai warga negara, ya kita wajib menjaganya. Terus kalau kita di lingkungan sekolah, apa kewajiban kita? Memang ada di sekolah kita, di lingkungan sekolah kita hewan-hewan langka? Tidak. Caranya yaitu dengan mempelajarinya. Oh, ternyata hewan-hewan langka itu ini, tumbuhan-tumbuhan langka itu ini, ya. Maka wajib untuk kita untuk menjaganya, ya. Kalau tumbuhan, salah satu tumbuhan langka yang ada di provinsi kita itu adalah apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu Bapak? Bunga raplesia ini kalau nggak salah adanya cuma di Sumatera. Kalau nggak di Sumatera terus ada juga di Kalimantan kalau nggak salah. Nah, ini termasuk tumbuhan langka karena jarang. Ya, siapa yang pernah lihat secara langsung tanpa sosial media, lihat langsung, oh ini ternyata bunga raplesia? Ada yang pernah? Melalui gambar atau foto pernah? Nah, ini adalah contoh dari bunga raplesia. Bisa kita lihat nih, bunga raplesia bagus nggak? Bagus ya? Nah, ini bunga. Iya pernah
Pernah ya? Nah iya, di Bengkulu, di gunung, kalau kita mau perjalanan ke pantai atau kemana lah ke Bengkulu itu, pasti kadang ada tuh di pinggir jalan bunga rapes. Cuman mereka ini, tumbuhan ini nggak sembarangan nggak bisa tumbuh, ya. Jadi ada iklim tertentu yang membuat mereka bisa tumbuh, ya, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Gak ada? Kalau tidak ada, mungkin kita tutup sesi belajar hari ini, ya. Cuman sebelum tutup, jadi ada beberapa evaluasi yang harus kita lakukan, ya. Jadi tadi sudah Bapak simpulkan juga mengenai bagaimana kita sebagai warga negara wajib untuk menjaga dan melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Jadi wajib, ya, wajib bagi kita. Terus selanjutnya Bapak akan memberikan soal evaluasi. Jadi soal evaluasi ini tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana kalian paham atas materi yang sudah Bapak sampaikan, ya. Nggak usah kalian catat, ya. Jadi nanti langsung kita jawab secara langsung, ya. Nggak usah dicatat, ya. Kita jawab secara langsung aja, oke? Ya. Ya. Makasih, Mbak. Nah, oke. Jadi ini ada soal evaluasi, ada dua. Yang pertama, ya, coba perhatikan lagi ke depan. Jadi kita jawab secara langsung, nggak usah kalian tulis, ya. Ini mengukur sampai mana batas kemampuan kalian dari materi yang sudah Bapak sampaikan pada hari ini. Oke. Jadi soal yang pertama, nah ini, coba kita lihat di sini. Di sini ada kalimat, ya, ada kalimat. Kita harus menjaga dan melindungi hewan langka agar tidak punah. Jadi dari kalimat ini bisa baca semua kan? Nah, dari kalimat ini coba kalian tentukan, coba kalian lihat mana dua kata kerja yang ditemukan. Kata kerja. Nah, benar. Kata kerjanya benar 100 untuk Mbak Indah, ya. Kata kerjanya adalah menjaga dan melindungi. Berarti Mbak Indah paham atas apa yang Bapak sampaikan tadi, ya. Jadi benar, kata kerja yang dari kalimat ini tadi adalah menjaga dan melindungi. Artinya kita harus menjaga dan melindungi hewan dan tumbuhan langka yang ada di
ada Indonesia, ada yang ada di sekitar kita dan yang ada di Indonesia. Ya, benar. Ya, benar Mbak Ida. Yang lain tadi jauh enggak? Benar enggak? Yang lain tadi tahu enggak jawabannya ini? Sudah tahu atau belum mau ngomong? Belum tahu. Nah, jawabannya adalah ini. Ya, berarti pemahamannya Mbak Ida yang dari tadi ini, perhatikan. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan langka? Adik bisa jawab? Adik bisa jawab? Mengapa? Nah, benar. Mengapa kita harus menjaga dan melestarikan hewan dan tumbuhan langka? Agar mereka tidak punah, ya. Kalau sampai mereka punah, ya, maka apa? Maka kita nggak akan ada lagi ikon-ikon negara kita kayak Komodo. Seandainya Komodo udah nggak ada, ya, udah berarti Pulau Komodo itu namanya aja Pulau Komodo, tapi Komodo dia nggak ada. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, dari pembelajaran hari ini Bapak rasa kalian sudah cukup memahami ya, sudah cukup memahami. Mulai dari tadi kita sudah mengerjakan kita mencari persamaan, kemudian perbedaan antara ketiga hewan tadi. Ya, ada apa saja tadi? Ada komodo, terus ada apa? Cicak, terus ada apa? Ada. Ya, Bapak rasa kalian sudah memahami atas apa yang telah Bapak sampaikan. Ya, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya selama ini sudah memperhatikan apa yang sudah Bapak ajarkan. Mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan bisa diterapkan. Ya, seperti yang sudah kita pelajari hari tadi mengenai menjaga dan melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Ya, harapan Bapak kalian semuanya harus bisa menjadi siswa yang baik, menjaga dan melestarikan hewan langka. Oke, sebelum kita tutup sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita tutup dengan doa. Ya, Bapak minta coba sekarang siapa wakil kelas atau wakil kelas? Wakil kelas? Oh, oke. Mohon maaf, mungkin selama pembelajaran ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, Bapak ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.